Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat karunia-Nya kita semua masih bisa diberi kesempatan dapat berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Baik, saya ucapkan selamat bergabung kembali di ruang Zoom untuk kakak-kakak dari unit rawat jalan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara in-house training pada pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini. Untuk pemberian materi pada hari ini disampaikan oleh Mbak Rizky Puspita, AMD RMIK SKM, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, mantap. Baik, kita mulai aja ya. Sebenarnya kegiatan hari ini, in-house training hari ini itu mostly adalah pengulangan dari materi yang pernah dikasih juga, walaupun bukan dalam bentuk seperti ini, tapi diajarin langsung di lapangan. Nah, jadi kita pengalaman materi saja sebenarnya, dan juga sebagai reminder untuk teman-teman di Poli, termasuk juga teman-teman di Poli yang baru saja bergabung di Rumah Sakit Umum Nirwana. Baik, untuk unit rawat jalan, nanti yang akan kita bahas ini menu utama rawat jalan tentunya, kemudian penginputan SOAP dan tindakan rawat jalan, pengecekan riwayat perawatan, dan juga berkas digital perawatannya. Nah, pertama kita masuk ke menu utama rawat jalan dulu. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, seperti ini tampilan dari menu rawat jalan, menu utama rawat jalan di SIM RS Kanza ya. Di sini teman-teman bisa melihat semua kunjungan yang ada di poli rawat jalan, baik itu poliklinik maupun unit IGD. Nah, sekarang kalau misalnya, ini kan teman-teman terbagi dari berbagai poli ya, tentunya pasti sulit kalau melihat data pasien itu secara keseluruhan. Kalau mau lihat polinya, berapa sih pasien aku, berapa sih siapa aja sih pasien kami hari ini, kayak gitu kan. Nah, teman-teman melalui SIM RS Kanza, teman-teman bisa melakukan filter data berdasarkan nama dokter. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya nih poli jantung, mau filter asistennya dokter Faisal, mau filter ini berapa sih yang sudah terdaftar atau berapa sih pasien hari ini, misalnya di akhir pelayanan, berapa sih sebenarnya pasien aku hari ini. Nah, teman-teman bisa akses di sini di kolom dokter di bawah, klik icon yang ada di sini, icon paperclip ini, nanti muncul seperti ini. Nah, sebenarnya yang muncul nanti banyak nama dokter secara keseluruhan di Rumah Sakit Nirwana. Nah, silahkan kalau mau cepat, teman-teman cari filter sesuai nama dokternya. Misalnya nih, dokter jantung kita kan dokter Faisal Rahman. Nah, ketik aja namanya, nanti bisa klik langsung enter atau klik yang centang ini. Nanti muncul nama dokter Faisal sendiri. Nanti diklik nama dokternya sampai warna merah, tekan tombol spasi. Nanti langsung berubah, yang awalnya tadi data pasien itu seluruhnya gitu ya, semua poli, nanti akan muncul hanya dokter Faisal. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau lihat lagi data yang secara keseluruhan atau mau refresh lah, klik aja icon yang ada kaca pembesarnya ini. Nah, ini fungsinya buat refresh, juga buat melihat data secara keseluruhan. Nah, misalnya sekarang mau filter berdasarkan poli. Nah,
Contoh nih, kita punya poli penyakit dalam yang ada 2 dokter. Misalnya teman-teman di poli penyakit dalam pengen lihat kunjungan poli penyakit dalam gabungan antara dokter Nanang sama dokter Ajeng hari ini berapa sih? Nah, teman-teman bisa filter melalui kolom poliklinik. Kemudian klik ikonnya ini tadi, nanti akan muncul list poli-poli yang ada di Rumah Sakit Nirwana. Nah, ada unit IGD, ada saraf, rehab medik, dan lain-lain. Nah, teman-teman pilih yang poli penyakit dalam. Nah, nanti klik aja si poli penyakit dalam ini, tekan spasi. Kemudian nanti akan langsung ke filter seperti ini. Jadi yang muncul di tampilan, di layoutnya ini hanya pasien poli penyakit dalam, baik itu dokter Ajeng maupun dokter Nanang. Bisa lanjut ya. Nah, sekarang penginputan SOAP dan tindakan rawat jalan. Bentar, saya mau cek ini dulu. Saya kayaknya saya lanjut ya. Selanjutnya adalah penginputan SOAP dan tindakan rawat jalan. Nah, bagaimana caranya untuk penginputan SOAP? Sebenarnya ini dilakukan sama dokter ya. Nah, tapi karena secara kehadiran waktu dan waktu juga lebih banyak teman-teman di asisten yang bisa ikut Zoom. Jadi minta tolong aja sih kayak disampaikan ke dokternya seperti apa tata caranya. Tata cara penginputan SOAP itu teman-teman bisa kembali ke menu rawat jalan tadi, kemudian klik nama pasiennya, klik kanan, pilih tindakan atau pemeriksaan, baru nanti pilih data atau data tindakan rawat jalan. Nanti akan muncul seperti ini saya ambil contoh di poli anak. Nah, ini contoh yang sudah terisi ya. Nah, klik bagian pemeriksaan untuk mengisi SOAP-nya itu klik pemeriksaan. Isi SOAP pada kolom yang disediakan. Nah, apa aja kolomnya? Ada nama dokter ini sudah ada listnya duluan, jadi teman-teman bisa cek di sini. Kemudian kalau sudah keisi dokternya, ini dokter Iskandar, nanti langsung muncul juga dokter spesialisnya. Kemudian silahkan diisi subjeknya apa, objeknya, asesmennya, plannya, instruksi kalau ada, suhu tubuh, tinggi, berat, tensi, dan lain sebagainya. Kalau sudah teman-teman isi, klik simpan. Klik simpan yang ada di bagian sini. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan dalam penginputan SOAP, nah misalnya teman-teman dokternya ada salah tulis, misalnya nih salah tulis diagnosa tapi langsung tapi keburu kesimpan misalnya, atau ada penulisan yang taruhlah typo. Nah, teman-teman bisa perbaiki. Jadi nanti kalau udah kesimpan yang di sini, kalau udah diklik simpan, nanti akan muncul list seperti ini, nomor rawatnya, nomor RN, nama pasien, dan data-data yang udah ada. Tabelnya akan muncul seperti ini. Kalau mau diperbaiki, teman-teman bisa klik tabel itu, tabel yang ada nama pasien tersebut, nanti akan muncul seperti ini lagi. Nah, misalnya nih, ada salah penulisan huruf, misalnya kayak gitu ya. Mau diperbaiki di bagian sini, silahkan perbaiki. Setelah teman-teman perbaiki di bagian sini, misalnya, klik ganti. Ya. Jangan mengklik simpan, karena kalau teman-teman klik simpan, itu nanti warningnya justru duplikasi data, atau semacam itulah warningnya. Kemudian, untuk mengganti ya, tadi kalau mau ganti aja, kalau mau revisi, koreksi ada yang salah penulisan, ada yang diperbaiki, bisa tadi lewat kayak gitu caranya, nanti klik ganti. Kalau mau dihapus, misalnya salah input di tanggal atau semacamnya, nah itu mau dihapus,
Artinya klik data ini, kemudian klik hapus. Nah, selanjutnya tata cara untuk penginputan tindakan rawat jalan. Jadi langkah awalnya sama aja kayak kita mau isi SOP tadi. Kalau SOP tadi ada di sini di pemeriksaan. Nah, kalau tindakan itu ada di penanganan dokter atau penanganan petugas, ya, atau penanganan dokter dan petugas. Nah, contohnya kalau misalkan di poli itu kan ada biaya konsultasi ya, yang paling pasti itu biaya konsul. Nah, ini contohnya saya ambil contoh pasien poli anak. Nah, nanti ada konsul misalnya. Teman-teman bisa cek tindakannya pakai keyword gitu ya, ketik aja konsul atau apa gitu sesuai nama item-item yang di sini. Nah, kalau udah ketemu yang dimaksud, nanti klik simpan. Centang dulu yang mau dipilih, baru klik simpan. Nanti akan muncul di tindakan dilakukan ini, yang setelah teman-teman klik ya. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, misalnya salah input tarif, mau input tarif dokter Iskandar malah di input tarif dokter Oscar misalnya. Nah, teman-teman bisa ke sini tadi, ke tindakan dilakukan ini, teman-teman bisa nanti diklik di datanya itu dicentang kemudian dihapus. Nah, ini contohnya. Kalau udah dia akan seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman mau hapus, klik saja centang, kasih centang di sini, terus dihapus. Nah, sekarang bagaimana cara pengecekan riwayat perawatan? Jadi kalau misalkan, tentu saja kita nggak hafal ya riwayat penyakit masing-masing pasien, apalagi kalau pasien lama. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu teman-teman bisa klik nama pasien, kemudian klik data rekam medis, pilih riwayat perawatan. Nah, nanti di riwayat perawatan itu akan muncul riwayat perawatan sebelumnya. Nah, ini saya ambil contoh lagi di poli anak. Nah, kalau teman-teman juga bisa filter sebenarnya, mau difilter apakah nanti sesuai 5 riwayat kunjungan terakhir atau semua riwayat, atau per tanggal, misalnya nih di bulan apa, mau filter di bulan itu aja misalnya. Bisa teman-teman filter lewat sini. Nah, kalau misalnya mau sudah selesai melihat riwayatnya, teman-teman bisa klik tanda silang yang ada di sini untuk keluar dari menu riwayat perawatan. Nah, selanjutnya ini berkas digital pasien. Ini sebenarnya belum pernah kita terapkan di poli kita, ya. Anyway, saya lupa ngomong. Mohon maaf saya nggak pakai background karena kerudung saya hijau, jadi backgroundnya malah ke kerudung doang, sisa muka. Nah, lanjut. Baru setelah ada audiens yang pakai background. Nah, ini untuk berkas digital pasien. Jadi berkas digital pasien ini fungsinya, ini ada di menu L sebenarnya. Berkas digital perawatan ini bisa kita gunakan kalau misalkan pasien itu bawa berkas atau pemeriksaan penunjang gitu ya, atau mungkin punya foto toraks atau foto USB gitu. Dan kalau bentukan fotonya atau ininya kan kita kasih ke pasien ya, kita kasih balik, apalagi juga kalau misalkan dia itu ada periksa lab di luar, atau misalnya dia ada USG tapi di luar rumah sakit kita, kayak gitu kan ada bacaannya, misalkan dia, atau misalkan lagi nge-lab PA misalnya gitu ya. Nah, hasilnya itu kan berasal dari luar, bukan berasal dari rumah sakit kita. Sebenarnya kita bisa pakai menu si berkas digital perawatan ini ya. Jadi kemarin itu saya ada coba-coba ya. Jadi caranya seperti apa? Caranya itu klik klik nama pasiennya, klik kanan, kemudian ada input data, di situ ada berkas digital perawatan. Nah, di berkas digital perawatan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini saya testing aja ya. Nah, nanti di-upload aja contohnya apa, berkasnya apa aja sih, misalnya nih hasil USG gitu ya. Nah, hasil USG itu nanti pilih hasil USG, nanti
pilih choose file, nanti ada pilih filenya gitu ya, yang ada di komputer kita. Ini bisa, kemarin saya coba itu lewat foto. Nah, foto juga bisa diupload. Jadi yang bisa diupload di sini adalah PDF atau JPG. Itu bisa dalam bentuk PDF atau bisa dalam bentuk JPG atau foto gitu ya. Nah, kalau sudah nanti bisa diklik simpan. Nanti kalau misalnya sudah diupload ya, kalau sudah diupload nanti akan muncul, aduh ini salah edit deh kayaknya, sebentar. Bentar saya stop share dulu. Salah edit. Ini deh. Malah nggak muncul bagian yang saya tandain. Malah jadi begitu. Ini maksudnya. Nah nanti misalnya nih kita upload hasil USG, kita upload hasil USG gitu ya. Setelah kita upload, nanti akan muncul di riwayat itu berkas digital perawatan. Nah, ini contohnya hasil USG. Teman-teman bisa mengakses kembali hasil USG tersebut dengan langsung klik aja. Nanti akan muncul langsung foto dari hasil USG-nya. Ini juga bisa dipakai kalau misalkan buat ini, buat hasil lab atau hasil pemeriksaan lainnya yang berasal dari rumah sakit lain yang sebenarnya menjadi penunjang penegakan diagnosa di sini, misalnya kayak gitu ya. Ini saya coba-coba doang. Ini testing aja. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau teman-teman ada yang ditanyakan. Kak Kiki izin tanya. Silahkan. Kak, izin tanya dari poli anak. Biasanya kan kebiasaan itu kalau di poli, ulun biasanya langsung dikasih kode kan sama dokternya. Terus ulun kasihkan ke kasir. Nah, itu tanpa mengisi yang penanganan dokter. Jadi sekarang itu kita sendiri Kak yang harus mengisi menconteng itu terus langsung dikasihkan ke kasir gitu Kakak. Sebenarnya tujuannya sih bakal seperti itu ya. Cuman kita kembalikan lagi apakah akan segera diimplementasikan atau tidak gitu. Tapi kalau dari kami harapannya nanti kalau kita sudah sama-sama siap gitu ya. Nah, tarif-tarif ini nanti akan diinput oleh instalasi atau unit masing-masing karena sejauh ini kan yang udah mulai jalan, sudah mulai menginput tarif sendiri itu kan contohnya di rawat inap gitu ya. Nah, di rawat inap udah mulai jalan, kemudian di VK juga udah. Kalau di IGD itu belum. Hari ini rencananya kami memang mau sosialisasi untuk mereka input sendiri. Tapi untuk poli itu nanti kita koordinasikan lebih lanjut dulu ya. Karena kalau dari kami yang mau ditarget untuk menginput sendiri itu baru IGD sih. Karena eh, ini ya, plannya ke situ dulu. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya, Cynthia. Oke Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi?
Oke. Untuk pasien polirehab itu asesmen tiap kunjungannya biasanya sama. Bagaimana pengisiannya? Pengisiannya tetap sebenarnya di setiap kunjungan harusnya memang tetap diisi ya. Walaupun isinya itu aja. Karena kan kalau rehab medik kan kunjungan berulang kondisinya seperti itu aja ya. Tapi tetap diisi untuk ininya setiap kunjungannya. Kak Kiki izin tanya lagi yang penguploadan berkas kayak foto torak sama hasil lab yang dari luar itu tadi gimana Kak? Nah, Ulun lupa menunya. oke. Soalnya kan banyak dari anak itu ada yang TB, jadi kadang ada foto toraknya. Oke, jadi menunya gimana? Menunya ini teman-teman bisa eh, pilih nama pasiennya, nanti di klik kanan di nama pasien, kemudian klik input datanya ini, baru nanti klik berkas digital perawatan. Nanti materi juga akan di-share. Nah, kalau sudah diklik berkas digital perawatan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti akan ada opsi, ada hasil USG. Saya sih baru baru bikin opsi itu hasil USG, lembar inasi gigi sama lupa satunya apa, SIP apa ya. Nah, saya baru coba-coba juga. Jadi kalau misalnya nih nanti pilih aja opsinya dokumen apa sih yang mau diupload. Nah, setelah itu fotonya, make sure fotonya itu udah ada di perangkatnya ya. Nah, eh, sudah ada di perangkatnya, kemudian nanti diklik choose file tadi, kita pilih yang mana filenya gitu ya, baru kita klik simpan. Nah, nanti secara otomatis dia akan muncul di riwayat ini. Kalau misalkan kita mau melihat lagi, akan muncul di sini. Nanti kalau ditulis, nanti kebuka Windows baru di browser gitu ya, dia akan muncul foto. Oke Kak, terima kasih. Berarti itu sekarang harus wajib atau gimana Kak? Kalau bisa, setiap pemeriksaan penunjang itu di-upload ya. Setiap pemeriksaan penunjang khususnya yang dari luar, apalagi kalau misalkan berkas itu adalah berkas yang penting. Misalnya nih pasien itu apa ya misalnya pasien anak dia TB terus ada hasil dari rumah sakit lain gitu ya, dia ada periksa di rumah sakit lain, hasil ronsen, hasil sputum dan lain-lain, misalnya kayak gitu ya, PCM-nya apa. Nah, kita kan nggak ada pegangan tuh, kan kita nggak mungkin juga ngambil ke pasiennya. Nah, itu minta tolong aja di foto. Nah, di foto atau di scan dengan cam scanner di HP gitu kan, dimasukkan diupload ke komputer, nanti dari komputer itu bisa ngupload ke Kanza. Oke deh, sip, jelas Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain. Cuman ini masih mikir-mikir juga kaminya gimana caranya. eh kan kita ada juga punya alat USB sendiri toh. Nah, ini yang masih bingung mikirinnya. Bagaimana caranya mengupload foto yang dari alat USB itu langsung ke SIM RS. Ini masih dipikirin juga sama tim IT, dan sementara kita fungsikan berkas digital ini sebagai media untuk mengupload pemeriksaan penunjang yang pasien itu kebetulan tidak melakukannya di rumah sakit kita. Jadi bisa difoto. Nah, ini juga sebenarnya kalau polimata tuh juga kan dokternya sering gambar ya, pasti ngegambar sih dokternya setahu saya. Nah, polimata juga untuk peralihan kan agak susah ya, polimata tuh peralihan untuk ke ERM tuh susahnya karena dokter tuh harus menggambar gitu kan, menggambar matanya gitu kan, apa permasalahannya. Nah, sebenarnya itu juga bisa disiasati dengan itu tadi, dengan berkas digital ini. Jadi teman-teman bisa difoto aja hasil tulis tangan dan ininya dokter. Jadi nanti ke depannya atau besok kan harinya misalnya pasiennya kontrol lagi, dokter itu tidak perlu repot-repot, teman-teman juga tidak perlu repot-repot mencari
nih kemarin gambarannya kayak mana ya gitu kan. Nah, tinggal diklik saja nanti akan muncul gambaran dari dokter itu gitu ya. Nah, kemudian ini saya lanjut ya. Sudah cukup jelas tadi ya Sin, pertanyaannya. Sudah cukup jelas. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, sepertinya ini Bapak Rizky Putra yang bisa menjawab. Pertanyaan Polita HT, Bang. Apa-apa. Sama aja. Pertanyaannya menyakitkan. Ada suara lah. Ada. Ini absen kan? Kedengaran suara Tian? Apa? Kedengaran suara Tian? Apa itu sebenarnya? Pertanyaan apa? Itu nah, di kolom, belum masuk apa yang tadi yuk? Nah, Belum hanya. pertanyaannya, untuk Polita HT, laptop pakai punya siapa aja? Soalnya untuk Polita HT belum ada input data seperti ini. Kemarin Sama sekali. Paru bukan sih? Atau Paru sudah dapat laptop belum? Paru belum kan? Jantung, paru belum ada laptop, masih nebeng sama Arya. Oh ya, paru jantung lah. Jadi jadi satu aja itu nanti kan. Paru sama Tapi jantung. perabot Dimintakan nih. Itu satu laptop aja. Yang belum siapa aja nih? Kulit hati belum, Kak. Poli paru, THT. poli jantung, Berarti penyakit dalam. penyakit dalam siapa? Kulit Rere, Kak. Penyakit dalam. Dokter Ajeng. seorang. Dokter aja, soalnya dokter aja sendiri tuh ada input. Tindakan. Berarti ada dua poli kan, jantung sama paru jadi satu aja kan? ini Kak, jadi satu aja. Di poli Kalau sama masih jantung. kalau magelan THT. yang merangkap. Ya, kalau masih Lisa. Ini permintaan dua laptop untuk poli THT, jantung sama paru. Itu apalagi? Yang poli medik. Dia rehat medik, dokter Julia langsung lah. Nah, saya dokter Yulia kalau dikasih laptop saya bisa ngisi sendiri deh. Karena di sini pun dokter Yulia ngisi. Itu ada loh, rasanya bisa. Ada lah laptop, aku tuh lupa. Ada loh. Apa? Di ini sudah punya di poli Poli mana nih? medik. Rehat medik ini lupa laptop yang mana? Yang lawas Kak, yang Lenovo Imbayan laptopnya Uya. Ya, nah, kayaknya itu ada itu. Nah, kayaknya tetap dimintakan aja dulu, ada 3 poli yang dimintakan lah. Terus sabar sedikit lah permintaan. Apalagi ada? Bagian tanyakan. Sementara yang ini untuk teman-teman yang ada laptopnya itu wajib. Sudah punya. Terus Rehat medik udah punya di poli, cuma belum jalan loh. Nah, kalau di sini dokter isi pendidikan terkait permintaan aja kan, lagi terkait surprise.
Kira itu dulu kan yang bisa kamu jawab. Ada lagi kan pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti masih pakai apa tuh HTTP kan? Apa? Itu katanya bisa kenapa? Belum jalan, tapi masih pakai aplikasi yang dulu gitu. HTTP kan maksudnya? Kalau MapTP siapa yang mau input pasiennya? Saya kan mungkin lagi MapTP kan dipakai. Hmm. Aplikasi apalah. Siang ini ada loh, karena bisa para medik kan melihat apa orang. Baik, untuk kakak. Lebih. Biasanya adalah Ibu Eta. Sini belum masuk. Kalau di rehab medik itu, dokter Yulianya Kak, OTW Kak lagi loading HP-nya. Jadi kenapa Kak? Kalau di rehab itu Kak Sidin seorang yang mengisi biasanya, tapi ulun lupa nama nah, aplikasinya tuh Kak Ai. Tapi yang dahulu oh, juga dari 2020 tuh Sidin pakai. saya kalau di idaman ini cuma tindakan aja sih di isi lah. Apa? Biasanya kalau pasien rehab medik tuh kan pasien baru aja loh Kak yang diisi Sidin. Ya, Setiap apa misalnya setiap ada pasien baru, misalnya ada 3, nanti Sidin yang ngisi Kak Ai. kunjungan selanjutnya Nah, itu tuh kan ada lagi ulun mengisi Kak Ai, maksudnya kada pernah lagi Kak Ai. Yang dari data hmm, Sidin tuh aja. Karena belum ini loh Kak, belum pakai SIM RSI kan ada di jalan akan lo di Poli Rehab Kak Ai. ya belum. Nggih. Saya siang lah lihat aplikasi dulu apa yang disisiin tuh. Nggih, nggih Kak. Ulun nggih habis Jumatan prakteknya Kak Ai. Eh, bikin ke situ juga.
Ada lagi sih pertanyaan? Sorry teman-teman, belum bisa mulai proses tadi ada tahapan dari BPJS dia salah question. Ini kita mulai aja prosesnya. Kiki, mana suaranya Ki hilang Ki? Apa dok? Lagi proses. Oh iya, ini lagi apa ini? Lagi proses dok. Sudah Ya, selesai sorry, dan baru bergabung. ya dok. Oh sedikit hari ini. Khusus ini dok, khusus Jalan. rawat jalan. Ini kan sudah Rawat dibagi. jalan. Oh ya, ya mumpung proses kan pasti di mute loh suaranya. Iya. Kalau sudah proses kabarilah, panggil aku. Bahan. Bukan jaminan aja loh. Isi 600 nih kepada hilang 600. Jangan tahu kalau 15. Apalagi yang
Baik, terima kasih banyak untuk kakak-kakak telah melakukan post-test. Kita lanjut untuk sesi dokumentasi. Dimohon untuk kakak-kakak untuk menonaktifkan kameranya. Kiki, moderator. Tinggi dok. Ya, sudah selesai Kak post-test? Sudah dok. Apa agenda berikutnya nih? Sesi dokumentasi. Oh ya, sebentar, aku mau ngomong. Oh, iya dok. Izin moderator. Ya, semua ya, aktif semua ini ya. Mbak Kiki, terus Pak Rizky Putra. Kemarin ada hasil pertemuan kan dengan FKTP yang MOU dengan kita. Di situ ada beberapa hal yang menjadi penekanan khusus mereka. Satu, mengenai surat kontrol. Ini kayaknya kan terkait nih dengan SIM RS, mumpung surat kontrol dari pasien pulang itu kebanyakan tidak ada keterangannya. Kontrol kemana, kapan kontrolnya. Jadi tolong bagian rawat inap, ada kan ya rawat inap di sini ya, atau enggak ada? Ada dok, tapi Oh, ada Desi Warni dari PK. oke, nah itu harus diberikan sehingga FKTP jelas rujukan berikutnya mau apa kayak gitu kan. Kan begitu habis rawat inap mereka dapat 1 kali kontrol kan ya Mbak Kiki ya. Nah itu setelah itu mereka kebingungan. Pasien datang katanya disuruh kontrol lagi tapi suratnya kosong, nggak ada perintah apapun, sakitnya apa, terus ke dokter mana gitu. Itu yang pertama di rawat inap. Kemudian juga untuk rawat jalan, untuk kasus-kasus PRB itu dilengkapi isiannya. Kemudian yang kedua, jika sudah selesai di rumah sakit kita Nirwana, pasien akan balik kan ke puskesmas, nah atau ke FKTP, mereka kebingungan, ini pasien udah selesai atau harus seperti apa, termasuk pasiennya juga agak kebingungan. Jadi kaitannya ini tentunya ke poli-poli terkait ya, untuk selalu mengingatkan ke DPJP atau ke dokter spesialisnya, ini dibalikin ke puskesmas, kan artinya di kita selesai. Mestinya ada laporan balik ke puskesmas. Ya, seperti itu ya Mbak Kiki ya. Yang menyatakan bahwa pasien atas nama ABCD, umur dan lain sebagainya sesuai identitas diri, isi lengkap, kemudian diagnosa akhirnya seperti apa, tindak lanjutnya untuk selanjutnya seperti apa. Jadi apakah sudah selesai sembuh, nggak perlu kontrol lagi, atau dia harus kontrol kebalik lagi ke tempat kita. Itu penekanan yang utama karena mereka kesulitan di situ. Kita prioritaskan yang MOU dengan kita itu nanti hal-hal seperti itu. Untuk PIC-nya juga udah disampaikan kemarin untuk hal-hal terkait seperti itu kemana harus menghubungi. Jadi mungkin nanti di bagian resepsionis perlu lebih care kalau ada keluhan-keluhan dari FKTV. Mungkin itu bisa dipahami ya Mbak Kiki sama Pak Rizky Putra. Karena kan di SIM RS terkait juga, harusnya SIM RS bisa mengeluarkan semacam print atau malah lebih bagus lagi mereka bridging nggak Ki ya ke kita Ki? Kalau Anu, dari care, kalau kita kepikir
Nggak ada dok. Nggak ada ya. Jadi memang kita harus ngasih fisik ya. Beda kalau mereka ke sini kan tanpa fisik bisa kan. Nah, coba sambil dipikirkan Pak Rizky Putra. Seharusnya logikaku bisa itu si Kanza itu atau sistem BPJS ngelihat jadi tanpa ada kertas apapun keluar nanti. Nanti kita pikirkan lagi berikutnya. Yang jelas semua surat kelengkapan pasien pulang, jangan sampai ada yang terlewatkan, baik itu dari rawat inap maupun dari rawat jalan. Itu aja mungkin tambahan dari aku ya. Kasih semangat. Nirwana hebat. Kita bisa. Assalamualaikum. Nah, untuk selanjutnya kita sesi dokumentasi kepada kakak bisa on-kan kameranya. Ada Arya. Arya, Iya dok, maaf baru join. itu udah disiapi topi ini. Topi apa? Topi lagi. Anu burung Dayak itu. Nah iya, Enggang. iya jawab banget disuruh nari ulun. Tolong yang malam tadi udah disampaikan ke Kiki Kak yang malam tadi. Oh, Kak Gigi ada pesan dari Nah, itu. direktur kemarin malam Kak, udah sentian. Jadi rencana kena yang di belakang ulun yang kaca tuh karena diandak taman kecil. Nah, karena ada bunga kan, jadi harus ada akuariumnya. Oh, jadi Nah, akuarium karena di rumah bisa sakit kan? yang ada akuarium cuma punya Pian, jadi rencana nanti perintah dari direktur, akuariumnya dipindah ke situ. Ah, tuh izin Uya aja. Arya Ikam nih telat ngasih tahu itu harusnya malam tadi itu. Tinggi, maaf dok. Udah. Teguran nih untuk Arya lambat ngasih ngasih instruksi. Kapan Iya, ya Mak. dipindahnya itu ya? Hari ini bisa dok sekalian langsung. Bisa ya? Selalu pada hadirin Uya. Izin. Udah itu keputusan mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Surya Adiputra tolong di-mute aja suaranya, jangan dibiarkan berbicara, tambah panjang nanti agendanya. Itu kan Mana Uya. kameranya belum on semua nih. Kameranya mana? Belum on semua. Mau absensi kan? Ya dok. Mau sesi Surya sudah, dokumentasi mute dok. aja. Gak usah ngomong, Surya. Oke. Itu hak prerogatif namanya Surya. Ini di record dok kayak zoomnya. Kita Kenapa? dulu masalah akuarium. Ya salahnya Arya harusnya malam tadi disampaikan. Surya kameranya kemana Surya? Mau dokumentasi ini nih. Tolong serius Surya, jangan ketawa-ketawa Surya. Poli anak mana poli anak? Sama Nida Munirah mana? Cindy. HP-nya izin dok, HP-nya error dari tadi mau ngidupin kamera nggak bisa. Nida. Ini kah, Nida ini model sekalian request handphone kah? Buat poli khusus gitu kah? Bahasa halusnya gitu kah? Sama Dr. Oscar itu. Nida yang mana? Belum muncul ya? Nida. Kalau mau tag ambillah. Ada asap di sini agak kabut di ruangan nih. Baik dok, izin untuk sesi dokumentasi saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ayo jangan lama-lama ya. Pada tertawaan apa ya?
Kenapa ya kayak Shinchan di wadahku ya, Muhaikam ya? Coba lihat di anu lo kayak anu buffering tuh. Nah, tolonglah segera ya ditindaklanjuti masalah akuarium tadi. Siap. Sore ini langsung lu ambil, Dok. Lambatan siang ini. Woi. Ringan Tolong mana lah? Modrano, tolong host di mute suara Surya, mute Kami julung yang total. halus aja gitu. Tuh ada kami ada tepakai yang halus. Pikiran Oh, Di harapan mute, di saya mute, harus tolong benar. Surya. Tolong ini forum Peringkatnya resmi Surya, benar. jangan ketawa-ketawa Surya. Ini forum resmi Surya. Gerakan motor Jaya. Ya udah, sehat semua ya. Iya, makasih banyak, Dok. Dok. Kita bisa, kita hebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak semua telah bergabung, telah meluangkan waktunya untuk di acara in-house training pada pagi hari ini. Telah selesai sesi pemberian materi, kakak boleh di Zoom. Terima kasih banyak.